Cek cek. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Ahmadin Irfan Fauzi, NIM 60. Ini menjelaskan tugas terkait pedoman web yang tugas PDO, tapi sebelumnya mohon maaf karena saya salah lihat. Kukira ini AM tuh siang, belum siang ternyata malamnya. Oke, nggak usah berlama-lama, sebelumnya kita start. Ada tiga komponen yaitu exam, terus visual, harus sama Facebook. Nah, pertama eh, saya akan menjelaskan kode-kode yang ada di PDO yang ada di ini dia. Oke, pertama kita siapin dulu toolsnya yang kita butuhkan cuma tiga hal. XAMPP untuk web server database-nya, VS Code untuk nulis kodenya, dan browser untuk ngetes hasilnya. Setelah exam install, kita jangan lupa nyalain Apache sama MySQL-nya. Pastikan keduanya itu hijau. Sekarang kita buat database-nya. Dan ya, sudah semuanya. Kita langsung aja bagian penjelasan. Bentar. Nah, ini yang sudah saya kerjakan semalam dan kelupaan bahwa tenggat DL-nya itu pas malam ya guys ya. Oke, yang pertama itu saya akan jelaskan bagian yang penting-penting saja seperti di file database titik php ini. Di sini file ini itu jembatan antara PHP dan MySQL. Yang penting itu bagian ini nih, try sama catch. Di sini kalau koneksi gagal, PHP akan menampilkan pesan error, bukan diam-diam. Lalu kita pakai. Nah, di sini itu salah satu PDO-nya. Terus PDO pet mana nih? Ini juga PDO. Ini tuh koneksi berhasil. Jika koneksi berhasil, aktifkan set testing.
Di sini tuh PDO fetch masuk supaya data bisa diakses pakai nama kolom seperti row, kayak row, terus nama produk. Lalu di bagian includes ada function titik PHP. Ini tuh berisi fungsi-fungsi yang sering dipakai di seluruh project. Yang terpenting itu ada ini function-functionnya. Ini format rupiah, untuk format angka jadi rupiah. Lalu cek login untuk proteksi halaman agar tidak bisa diakses tanpa login, dan bersihkan ini untuk keamanan input dari user. Lalu pada sistem login, pada file login, file login di PHP ada dua bagian penting. Pertama, query select. Nah, di sini juga pakai function ya, guys. Nih, sini kita pakai prepared state select untuk pakai prepared statement untuk cari user berdasarkan username. Kedua, ada password verify untuk kecocokan password yang diketik user dengan hash di database. Kalau cocok, data disimpan ke session. Nih, di session. Kalau salah, pesan errornya sengaja tidak spesifik supaya hacker tidak tahu mana yang salah. Lalu ada logout. Tugasnya itu cuma satu, hapus semua session pakai session destroy. Ini guys, session destroy. Lalu redirect ke halaman login, simple tapi wajib ada. Lalu ada header titik php. File ini di-include semua halaman. Yang paling penting itu ada ini guys, session user ID. Kalau tidak ada, langsung redirect ke login. Jadi setiap halaman otomatis terlindungi tanpa perlu nulis ulang kode cek login. Lalu ada bagian CRUD produk. Nah, ada indeks di indeks PHP. Di sini pakai select untuk dengan left join ke tabel kategori supaya nama kategori ikut tampil. Hasil query di loop pakai for each untuk ditampilkan baris per baris di tabel. Ada juga pengecekan stok kalau stok kurang dari 10.
PC-nya otomatis merah sebagai peringatan. Lalu ada ditambah PHP, tambah titik PHP, nah di sini ada dua proses. Pertama, validasi input wajib diisi harga tidak boleh nol, kode tidak boleh duplikat, baru kalau semua lolos, jalankan ini nih, insert into produk. Insert into ya, yang ini ya, pakai prepare statement. Setelah berhasil langsung di redirect ke halaman daftar produk. Lalu ada edit titik php. Di sini nah kita pakai select where id, lalu ambil data produk dulu pakai select ini where id, ambil datanya ya, ambil data produk, terus lalu ditampilkan di form. Saat disimpan jalankan update set where di sini. Ini update set where. Yang perlu diperhatikan saat cek duplikat kode, harus dikecualikan ID produk yang sedang diedit supaya tidak bentrok dengan dirinya sendiri. Lalu ada buat hapus ininya. Nah, filenya ini harusnya tidak punya tampilan murni ya, murni proses aja, nggak punya tampilan. Ambil ID dari URL, validasi ID-nya valid, lalu jalankan delete from ID. Ini delete from ID, delete from where ID. Setelah itu langsung redirect ke konfirmasi hapus dilakukan di sisi JavaScript sebelum request ini dijalankan. Begitu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.